nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Talangkubi, Pak Liantoni. Yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum dan Staf dan Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Guru Penggerak. Dan yang terhormat Bapak Ibu serta staf SMA Negeri 3 Talangkubi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata pendidikan guru penggerak oleh Pak Darmanto SPDI dan Ibu Patmi SPD. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas berkat rahmat beliau telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Untuk itu, marilah bersama-sama kita buka kegiatan siang hari ini bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Talangkubi kepada Bapak Liantoni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi masih ada apa? Semangat untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Talangkubi, kemudian Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada acara siang hari ini, yaitu budaya positif untuk calon guru penggerak SMA Negeri 3 Talangkubi angkatan ke-10. Kemudian yang kami banggakan Bapak Darmanto dan Ibu Patmi yang sudah mengikuti program guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan di awal ini tetap semangat sampai ke tahap sampai selesai ya proses guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, tidak berhenti, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayah serta nikmat yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Kita masih bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 3 Talangkubi dalam rangka aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak, yaitu Pak Darmanto dan Ibu Patmi. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama kami sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Talangkubi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sampai saat ini masih bisa bersama-sama berkumpul di ruang guru SMA Negeri 3 Talangkubi dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Darmanto dan Bu Fatmi yang sudah semaksimal mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Kami berharap Bapak Ibu terutama calon guru penggerak tetap semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh BGP ya pelaksanaannya itu Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Dan ke depan saya berharap
Ada lagi calon-calon guru penggerak kalau masih ada programnya? Masih ada. Jadi Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Talangopi terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya atau dengan bertambahnya jumlah guru penggerak di SMA Negeri 3 Talangopi, mudah-mudahan ke depan dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 3 Talangopi, terutama dalam kegiatan pembelajaran, kemudian hal-hal positif yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti kegiatan program guru penggerak untuk diimbaskan, untuk bagikan kepada Bapak Ibu guru yang nantinya mudah-mudahan juga menjadi calon-calon guru penggerak pada angkatan-angkatan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya berharap pada aksi nyata kali ini kita dapat mengikuti dengan seksama dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita gunakan dalam mengaplikasikan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 3 Talangopi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Talangopi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak atas sambutan serta arahannya. Selanjutnya, pemaparan materi oleh calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Bupatmi dan Bapak dan Mantu SPDI. Kepada mereka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Meskipun siang hari habis makan siang, meskipun perut dalam keadaan kenyang, kita masih bersemangat. Oke. Sebelum saya memaparkan materi, berbagi materi, izinkan kami mengadakan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Untuk memulai kegiatan, biasanya kan kita kalau senyum bahagia kan ya? Bahagia nggak? Meskipun isi dompet tidak mendukung, yang penting kita tetap bahagia ya. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu guru silahkan berdiri dulu. Kita pakai masker ya, masuk pada tadi bergoyang duluan. Baik, kita adakan tepuk senyum ya. Ini tepuk senyum. Ibadah paling ringan adalah senyum cheese gitu ya. Tepuk senyum. Ibadah paling ringan adalah senyum cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi. Kalau ada kegiatan, kalau kita awali dengan senyuman dan rasa bahagia, kita pasti akan lebih happy jalannya ya. Baiklah, izinkan saya berdiri di sini, ingin melaksanakan praktik baik, ingin berbagi kepada rekan-rekan semua, kakak-kakak semua, rekan-rekan guru hebat semua di sini. Kami berdiri di sini sepertinya kita menggarami lautan yang sudah penuh garam ya Pak Darmanto ya. Jadi memang di sini sudah ada guru yang lebih senior dari kami. Mohon maaf, kami hanya berbagi dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini ada hal baik yang bisa kita terapkan di sekolah demi kemajuan sekolah SMA Negeri 3 Talangopi. Amin. Baik, hari ini kami akan membahas mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu ya? Nah, di slide sudah ditayangkan yang akan kami bahas hari ini cukup banyak, ada 6, nanti kami berbagi. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang puncaknya. Baik, sebelumnya kita akan membenarkan dulu miskonsepsi yang selama ini terjadi
atau dirasakan kita sebagai guru atau orang tua di sekolah maupun di rumah. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, sebelumnya apa sih Bu, Bapak Ibu, kontrol itu seperti apa sih? Ada yang mau berbicara atau mau berbagi? Kontrol, pengendalian diri. Terima kasih Bu Rusmalinda. Oke, kontrol pengendalian diri. Nah, jadi kita sebagai guru, kita tuh seolah-olah bisa mengontrol murid ya. Ketika kita memberikan perintah, kita berharap murid mau melaksanakannya. Ketika kita memberikan mereka hukuman, seolah-olah kita ini yang paling berkuasa, yang berhak memberikan mereka hukuman, yang berhak memaksa, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol diri murid itu sendiri. Yang hanya bisa mengontrol mereka adalah diri dia sendiri. Kita kembali tanya kepada diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Kita sendiri ya. Oke, kita sendiri. Jadi ketika kita memberikan penguatan yang positif, memberikan nasihat yang bermanfaat untuk murid itu, ada saja murid yang sifatnya menolak, ada yang menerima. Ada juga murid yang menjadi ketergantungan. Apa-apa pokoknya berdasarkan dari gurunya, disuruh ini dari gurunya, tergantung dari gurunya, dari pendapat gurunya. Kemudian yang ketiga, kita sering melakukan membuat orang merasa bersalah. Misal mulai tadi ke sekolah terlambat. Nah, karena sudah ibu bilang datangnya jam segini, kamu bangun siangan, kita membuat dia merasa bersalah. Itu salah juga. Kemudian karena kita guru sebagai di sekolah, orang dewasa, jadi seolah-olah kita tuh punya hak untuk memaksa mereka. Ada yang ngerasain ini di kelas? Ada ya? Oke, next. Oke. Selanjutnya, yang tadi sudah miskonsepsi kontrol. Sekarang kita membahas apa sih disiplin itu? Disiplin, makna disiplin ini sebenarnya, ada yang mau berbicara dulu? Bu Des? Disiplin, apa sih disiplin? Ibu Dwi? Karakter yang ada pada diri kita sendiri ya. Oke, jadi disiplin, bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri, bagaimana cara kita menguasai diri sendiri dengan tindakan-tindakan yang kita anggap tindakan itu mempunyai nilai-nilai yang baik, mempunyai nilai-nilai yang kebajikan, seperti itu. Nah, ketika seseorang mempunyai disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang mereka lakukan. Jadi tindakan-tindakan baik itu tindakan buruk, tindakan negatif, mereka tuh beranggapan mereka bisa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku disiplin manusia. Yang pertama itu contohnya ketika kita dulu. Oh, aku mau datang lebih pagi. Ada kepala sekolah nih dan nggak kena marah, misal kan? Nah, itu berarti motivasi eksternal itu datang dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Dia menghindari ketidaknyamanan supaya nggak kena marah kan? Nah, kemudian yang kedua ada lagi motivasi eksternal yang kedua. Aku mau maju ke depan. Saya mau maju ke depan, mau ngerjain soal supaya dapat bintang. Ya, itu juga supaya mendapatkan imbalan, dia mau berperilaku seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini motivasi yang
sulit dan memang harus kita terapkan. Motivasi ini seringkali kali timbul dari diri dia sendiri. Jadi dia ingin menjadi orang yang seperti dia inginkan, dia ingin dihargai, dia ingin menghargai orang lain dengan nilai-nilai yang dia percaya. Misal ingin dihormati, ingin menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Baik, yang di respon ini kita biasanya seorang guru itu melihat yang sama, melihat siswa kita itu mempunyai watak yang sama, misalnya sama-sama pintar, sama-sama mempunyai kemampuan akademis yang baik, ya kan? Kalau ini. Kemudian kalau di teori kontrol harusnya itu kita memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi benar-benar kita tuh paham murid yang ada di kelas kita tuh seperti apa. Oh, si anak A, B, C ini ternyata dia suka berbicara, suka ngomong. Yang ini suka melakukan kegiatan praktek misalnya, ya. Kemudian yang ini dia pendiam, nggak suka ngomong, tapi tulis esainya bagus. Kalau yang ini kemudian di dalam kelas biasanya ketika murid melakukan salah, misal dia salah mengerjakan soal matematika di depan kelas, dilihat gurunya, dilihat teman-teman yang lain. Gurunya tadi memandang bahwa itu suatu kesalahan, ya. Padahal semua orang di kelas itu pernah melakukan kesalahan. Kita sendiri pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau di stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak dikontrol orang lain? Nggak mau dikontrol kan? Diri kita bisa. Kalau dalam tekanan. Tugas banyak, deadline banyak, dikontrol orang lain mau tidak mau, ya Pak ya. Oke. Nah, kalau teori kontrol ini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, orang lain tidak bisa. Kamu mau nyuruh aku apa, aku nggak mau karena saya yang mengontrol diri kita, kan? Gitu. Kemudian ketika kita mau apa ya namanya Pak? Nah, di dalam kelas biasanya Bapak Ibu kalau siswa melakukan kesalahan biasanya diberikan hukuman atau diberikan motivasi dulu, dipanggil atau diajak ngobrol, atau langsung tiba-tiba langsung menghukum. Diajak ngobrol dulu, alasannya apa, misal Bu Desi ya, misalnya tadi terlambat, ditanya dulu mengapa terlambat. Nah, jadi ketika kami melakukan kegiatan diskusi ketika presentasi, jadi ada seorang anak itu yang salah menggunakan sepatu hitam. Dia bangun kesiangan, buru-buru dia menggunakan sepatu misalkan warna putih. Nah, jadi setelah gurunya itu langsung dihukum lari keliling lapangan 10 kali misal. Nah, yang namanya hukuman itu bentuknya sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya kan? Kemudian dia tidak tahu misalkan kalau salah pakai sepatu aku bakalan disuruh lari pagi, dia nggak tahu itu. Jadi yang tahu cuma gurunya, dan itu pun responnya tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, dia tanpa nanya dulu ke muridnya mau atau enggak, setuju atau tidak, jadi langsung diberikan hukuman. Biasanya hukumannya ini bentuknya fisik. Nah, kalau yang konsekuensi biasanya ini akibat dari ketika muridnya tadi melakukan kesalahan. Jadi ada kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas. Ketika siswa itu melanggar kesepakatan kelas, barulah diberikan konsekuensi. Jadi meskipun murid dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini, tetapi muridnya tadi tahu kalau itu, jadi muridnya itu kita latih menjadi lebih bertanggung jawab. Guru di dalam kelas juga bisa memonitor murid. Nah, yang terakhir ini restitusi, inilah yang nanti kita harapkan di sekolah ini. Jadi restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada suatu dialog negosiasi antara guru dan murid
menyelesaikan permasalahan itu yang solusinya timbul bukan dari ucapan guru tapi dari murid. Jadi kita pancing terus dengan pertanyaan-pertanyaan terus nanti sampai dia tahu solusinya itu apa. Yuk main game kita. Yuk kita main games dulu, tebak-tebakan. Di sini ada 7 tindakan guru yang biasa dilakukan di sekolah. Bapak Ibu silahkan urut siapa? Oke, Bu Desi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, pilihan ini hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba tidak terencana, kalau konsekuensi itu murid tahu akibatnya ini. Kalau hukuman dia murid tuh tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dikasih. Jadi satu arah. Hukuman, oke baik. Nomor 2 Ibu Dwi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, baik. Ibu Herlina, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Selanjutnya Bu Eli, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Pak Yusuf, satu lagi Bu Fitri dulu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pak Yusuf, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu salah satu tidak. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena ya? Ya. Konsekuensi. Konsekuensi. Ibu Linda, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita cek jawabannya. Ayo silakan disamakan. Siapa yang benar? Tunjuk tangan. Siapa yang benar? Siapa? Dwi tadi yang mana? Benar. Oke, jadi ketika kita nyuruh siswa nulis 100 kali, suruh keliling lapangan, kemudian nyuruh push up dan tidak mengenakan sepatu seharian, itu bentuknya hukuman. Itu tiba-tiba spontan dari gurunya. Kalau konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mungkin ada kesempatan tidak hukuman. Boleh saya nambahkan? yang mana yang terakhir? Ya. Ya ini ada paling bawah lari mengelilingi lapangan. Iya. Jadi bukan Konsekuensi. Mengelilingi lapangan termasuk pelajaran PJOK, jadi bisa diterima. Karena kan olahraga kan, mungkin yang teman-teman yang datangnya teman langsung 10 kali jadi tambah lagi, 10 kali, 1 kali jadi dia terlambat jadi 2 kali. Konsekuensi itu kan. Oh ya, kalau konsekuensi itu lebih ke rasa tanggung jawab. Ketika murid itu melakukan kesalahan, tanggung jawabnya apa? Seperti itu. Ya, ada kesepakatan di kelas. Karena tidak ada kata untuk pelajaran PJOK-nya. Hukuman. oh bukan dikarena itu ya? Bukan. Tidak ada yang itu tidak pakai masker Karena sekolah. apa? Tidak menggunakan masker sekolah. Saya nambahkan. Jadi dalam teorinya Dr. apa itu namanya William Jaser itu, konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi kalau di situ ada tanggung jawab yang diambil karena hal suatu kesalahan, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau kesalahan dibalas dengan tindakan sepihak dari gurunya, itu hukuman. Saya ambil contoh misalnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi karena konsekuensinya merusak, itu harus mengganti. Kemudian terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Karena konsekuensi kita menumpahkan harus membersihkan. Pun begitu ketika kegiatan pejok karena tidak itu pemanasan, nanti kalau dia terlambat ada pemanasan, suruh pemanasan sendiri konsekuensinya gitu.
sesuai dengan apa yang Iya, yang diperbuat. Iya. Untuk tanggung jawab. Kita menyatukan kalau keadaan terlambat dengan mencatatkan kayaknya beda jauh ya Pak ya. Jadi Sudah tahu ya Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Semoga nanti kita di kelas tidak salah pilih ya. Iya. Silakan maju. Jadi saya mau langsung aja. Itu yang misal terlambat ya. Terlambat itu kalau konsekuensi apa? Ininya. Contoh konsekuensi kalau telat. Terlambat misal jam pertama misalnya tadi matematika ada terlambat 15 menit. Berarti dia kehilangan waktu belajar matematika yang 15 menit tadi. Terus konsekuensinya ketika jam istirahat jadi harus belajar matematika 15 menit seperti itu. Jadi konsekuensinya tuh yang memang benar-benar berhubungan dengan apa yang dilakukannya seperti itu. Rasa tanggung jawab tadi ya? Iya, rasa sayang. Enak ya es jagung. Enak Bu. Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, Bu Linda nanya. Oke, nah sampai kita di sini, tadi kan kalau siswa melakukan kesalahan, dia tiba-tiba dihukum sama guru, itu kan tidak tahu konsekuensinya apa. Nah, di sini kita akan membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi nanti mudah-mudahan harapan kami berdua di semester depan para wali kelas, para guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan sekolah, berbeda. Ini kalau ini saya ringkas saja ya Pak ya. Kalau peraturan sekolah kan lebih rinci, lebih konkret ya. Nah kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, kemudian pernyataannya itu lebih umum, lebih universal. Nah, kalimatnya juga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian pernyataannya tidak banyak, cukup 5 atau 7 pernyataan supaya murid itu tahu, paham, dan mudah dilaksanakan. Kemudian murid dan guru harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Okay, next. Nah, prosedurnya di sini nanti seluruh warga sekolah, muridnya berpendapat, ada kegiatan curah pendapat, gurunya juga. Jadi semua orang masing-masing memberikan masukan apa yang mau dicatat, yang dimasukkan di dalam sebuah keyakinan kelas. Contohnya ini yang kalimat positif. Biasanya kan kita, nah jangan lari-lari di depan kelas ya. Itu kan kalimat negatif. Kita rubah kalimatnya menjadi positif. Misalkan berjalanlah di kelas atau di koridor, itu lebih baik ya. Nah setelah keyakinan kelas dibuat tadi, kita tempelkan di kelas di kertas ukuran besar atau di banner, di print out seperti itu. Nah ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas Kalau ganti warna putih deh Pak. Maaf ya, yang boleh kita. Ras, nggak boleh ras. Nggak boleh pakai ras, pakai ras. Bukan pengajuan minggu yang begitu. Oke, jadi ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang diyakini oleh murid dan gurunya. Jadi semua tahu. Contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Dalam artian berarti nggak ada lagi siswa yang malas-malesan, tidur-tiduran di kelas kan. Dan kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi semuanya tuh harus aktif, harus bahagia, harus happy dalam belajar. Supaya ilmu yang diterima tadi masuk kan. Jadi yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini kita mengajarkan nilainya apa kalau harus melakukan tugas. Berarti masing-masing murid harus bertanggung jawab. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi di pernyataan-pernyataan keyakinan kelas ini ada nilai-nilai yang kita angkat. Misalnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nilai apa yang ada di keyakinan ini? Sikap menghargai, menghormati, seperti itu. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman.
Berarti murid harus bisa menjaga dirinya, menjaga orang lain, menjaga kelasnya, menjaga lingkungannya. Untuk yang contoh kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa saling membantu. Jadi poin-poin keyakinan kelas ini sebenarnya yang paling penting itu kita angkat nilai kebajikan apa yang mau kita terapkan di kelas itu. Nilai misalkan saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, disiplin, kerjasama, seperti itu. Itu yang harus kita berikan penguatan ke muridnya tadi. Ini contoh yang lain di dalam kelas. Hormat. Nah, kita menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik. Nah, ini kalimat yang berbeda, pernyataan yang berbeda. Contohnya ini nilai-nilainya hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ketika hormat kita menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Berarti tidak mengganggu kepunyaan orang lain. Bekerja, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti apapun yang diperintahkan guru, apapun yang diberikan tugas dari guru, berarti siswa harus meyakini bahwa harus dikerjakan semuanya, kan? Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Siswa meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling mengikuti satu dengan yang lain. Nah, ini nilai kebajikan apa yang nomor 3? Saling menghormati, ya. Oke, ada? Oke, tukar posisi dulu ya bisa. Baik, materi yang saya sampaikan cukup di sini. Nanti dilanjut lagi sama Pak Darmanto. Ayo kakak-kakak semangat. Ayo kakak-kakak semangat. Pakai intonasi dan lagunya. Kakak-kakak semangat. Ayo kakak-kakak semangat. Ayo kakak-kakak semangat. Silahkan. Ayo kakak-kakak semangat. Oke, terima kasih Ibu Bakiriani. Salam sejahtera, salam bahagia selalu untuk Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri Talangubi. Saya lanjutkan ya materi berikutnya. Kita sengaja membagi materi dalam 3 sesi. Ada 3 bab untuk Bu Bakiriani dan ada 3 bab untuk saya. Jadi sebelum kita lanjutkan, itu saya sudah memasang tulisan. Sebelum lanjut, breaking dulu yuk. Oke, saya siapkan breakingnya ya. Jagung mana habis? Breaking atau jagung? Jagung dulu.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjut, tadi kita sudah ice breaking ya, lumayan menggugah dari memindahkan rasa kantuk kita dari yang tadi kan mengantuk berat menjadi sedikit lebih tenang. Oke, kita lanjutkan ke 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan inti dan ini terjadi pada murid maupun pada guru. Jadi karena kita bahasnya di sini kita guru dan yang kita bayangkan ini adalah murid. Jadi 5 kebutuhan manusia ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yaitu memiliki harga diri, dia merasa menguasai dirinya sendiri untuk keinginan yang dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar pendapatnya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mau mengendalikan arah dirinya. Dan kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini sudahkah 5 kebutuhan ini tercukupi? Sudah. Alhamdulillah, semua sudah. Ketika salah satu dari kebutuhan 5 dasar kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, kebutuhan humor kita tidak tercukupi, maka dia akan bertindak yang aneh-aneh biar dianggap lucu oleh kelompoknya. Ataupun rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak tercukupi ketika di rumah, dia maka akan mencari perhatian di luar rumah. Begitupun dengan anak-anak ketika di sekolah, mungkin dia saat dengan gurunya merasa tidak tercukupi kasih sayangnya oleh guru, maka dia akan bertingkah aneh-aneh mencari perhatian dari temannya, adik kelasnya dan lain sebagainya. Next. Ini yang memiliki pendapat tentang teori kontrol ya. Teori kontrol itu adalah sebuah buku yang dikarang oleh Dr. William Blazer. Beliau ini merupakan seorang psikiater. Selain psikiater, dia juga merupakan seorang pendidik. Jadi Dr. William Blazer ini menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan, tentunya dengan cara yang positif. Ini dari kalimat ini kalau saya simpulkan kata kuncinya adalah introspeksi. Apa yang kurang dari kita, baru kita cari solusinya yang dengan arah yang positif. Next. 5 posisi kontrol. Sebelum saya masuk ke 5 posisi kontrol, saya minta Bapak Ibu sekalian berdiri untuk saling berpasangan. Silahkan cari pasangan. Boleh pasangan itu dengan pendeta atau dengan Pak Usut, Bu Rusmalinda. Pak Dedi tolong berpasangan dengan Pak Usut dulu, Pak. Nanti soal pasangan sama Usut. Nah, silakan berpasangan. Bu Uci berpasangan dengan Bu Wati. Silakan, Bu. Pak Yusuf sama Pak Dedi coba berpasangan. Tidak menggairahkan pasangannya. Oke. Jadi perintahnya seperti ini. Setelah dapat pasangan, silakan saling berhadapan. Tunjuk satu orang ini mengepalkan tangan. Sepakati saja siapa yang mau mengepalkan tangan. Kemudian satu orang nanti akan membuka kepalanya. Sepakati dulu siapa yang mengepalkan tangan, siapa yang membuka tangan. Iya, satu orang, dua tangan dikepalkan. Jadi ada 2 orang kan, yang satu mengepalkan tangan, yang satu itu tugasnya membuka kepalan tangan. Silakan disepakati siapa yang mengepal, siapa yang membuka. Silakan disepakati siapa yang mengepal, siapa yang membuka. Pertanyaan sekarang saya mohon untuk Bapak Ibu memejamkan mata sejenak, dengar instruksi saya. Pejamkan mata sejenak, dengarkan instruksi saya. Bapak Ibu yang mengepalkan tangan, tolong pejamkan matanya sejenak, dengarkan instruksi saya. Bayangkan di dalam tangan kalian itu ada sebuah benda yang sangat berharga sekali, yang tidak mungkin untuk kalian serahkan kepada orang lain. Silahkan pegang kuat-kuat apa itu benda yang ada dalam tangan kalian, jangan berikan kepada siapapun. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya Bapak yang pasangan yang akan membuka tangannya, berikan bujuk rayu ataupun bentaan ataupun boleh dengan amarah kalian ataupun boleh yang penting jangan kasar fisik ya, untuk memaksa untuk membuka. Paham ya? Silakan buka mata, silakan dirayu, dibujuk untuk dibuka.
Tapi jangan dipaksa, Bu. Bukan dipaksa untuk dibuka, tapi dirayu untuk membuka dengan sendirinya. Kata-kata yang dengan kata-kata bujuk rayu dibuka, buka, atau tolong dong buka dengan kata-kata, bukan dipaksa. Bukan dengan kata-kata. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu kalian silakan untuk kembali duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang kita refleksikan dari permainan kita tadi. Saya mau ambil contoh antara Bu Herlina tadi berpasangan dengan Bu Fitri. Siapa yang mengepalkan tangan? Bu Herlina ya. Mencoba merayu membuka tangan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tangan Bu Herlina dibuka tadi? Tidak. Kemudian saya tanya lagi, apa alasan Bu Herlina tidak membuka tangan? Apa alasan Bu Herlina tidak membuka tangan? Oh iya, karena merasa sesuatu itu sangat berharga untuk kalian sehingga tidak akan diberikan kepada orang lain. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, boleh dijawab oleh siapapun, nanti boleh angkat tangan. Siapa yang memiliki kontrol untuk membuka tangan itu? Diri sendiri. Baik, dari situ terjawab bahwasanya diri sendirilah yang memiliki kontrol. Jadi kita jangan memaksakan kehendak bahwa kita dapat mengontrol murid, itu mustahil. Itu sesuatu yang dibahas oleh Bu Pamni tadi tentang miskonsepsi tentang kontrol. Pada dasarnya kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang itu dengan berela diri, berserah hati untuk merelakan membuka dirinya. Jadi yang perlu kita terapkan di sini dari miskonsepsi tentang budaya kontrol ini adalah jangan memaksakan kita kepada siswa itu mengikuti saya, untuk mengikuti kita sebagai guru, tetapi berikanlah sugesti-sugesti, rayuan-rayuan, bujukan-bujukan atau hal-hal yang menarik untuk dia membuka diri sehingga dia mengontrol dirinya sendiri untuk mengikuti perilaku gurunya. Berarti di sini dapat disimpulkan kita harus memberikan contoh perilaku tindakan yang secara konsisten dan kontinu agar dapat dicontoh oleh siswa. Tidak bisa kita hanya setengah-setengah. Oke, bisa dimengerti ya. Next. Kemudian 5 kontrol, masih yang tadi Bu. 5 posisi kontrol. Guru itu harus memiliki, bukan memilih salah satu, harus memiliki 5 kontrol ini. Terkadang bisa menjadi penghukum, terkadang bisa menjadi pembuat merasa bersalah, kemudian bisa menjadi teman, kemudian bisa memantau, kemudian kita juga bisa berlaku menjadi seorang manajer. Tetapi sangat dianjurkan, sangat disarankan bahwasanya guru itu harus menjadi orang yang mampu memanage siswa-siswanya dalam bertingkah maupun berlaku, bertindak maupun bersopan santun. Oke, untuk menilai masa jenuh kita nonton film dulu ya. Apa sengaja Pak? Biar dicapai jam 2. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nonton Mak. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum Bapak Ibu ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Beda posisi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman sekarang. Saya masih manajer. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong.
Jadi dari kelima posisi kontrol itu posisi kontrol yang sangat diharapkan dalam merdeka belajar dan merdeka mengajar ini adalah posisi manajer. Karena dalam posisi manajer ini yang dipicu atau yang distimulus itu hati yang distimulus. Jadi kedisiplinan siswa itu muncul dari dalam diri atau intrinsik. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman dan pemantau itu masih eksternal semuanya, masih unsur pembangkit motivasinya eksternal. Karena merasa takut, merasa dihukum, ingin mendapatkan hadiah, itu masih eksternal. Kalau manajer ini memang dipancing untuk memunculkan motivasi dari dalam diri. Oke, next. Bagaimana sih penerapan 5 posisi kontrol? Just tonton video tadi ya. Oke. Oke, lanjut. Dari 5 posisi kontrol tadi Bu bisa dilihat dalam menghukum, membuat rasa bersalah itu kita membuat siswa itu menjadi diri yang gagal atau identitas yang gagal. Jadi hindari untuk menghukum dan membuat rasa bersalah. Dihindari, bukan berarti tidak boleh ya, dihindari. Sedangkan untuk menjadi teman, pemantau, dan manajer itu bisa memunculkan identitas bahwa siswa itu memiliki kesuksesan atau dirinya itu menjadi berarti. Yang mana dari kelima posisi kontrol ini akan memiliki dampak, dan dampaknya dapat dilihat di bagian bawah itu. Kalau menghukum dan membuat rasa bersalah itu kecenderungannya dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Sebagaimana yang terjadi di peristiwa didik kita, kapan dihukum, ya besok terlambat lagi dihukum, besok terlambat lagi dihukum, karena dia sudah tahu paling nanti kalau terlambat suruh membersihin musola, paling kalau terlambat suruh membersihin WC kan, gitu aja. Jadi dia udah kayak muncul imunitas tentang hukuman tadi, menjadi biasa dengan hukuman itu. Jadi mulai kita tinggalkan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu artinya dia merasa rendah hati, merasa dirinya itu tidak berarti. Bodoh banget sih aku ini, nggak berarti banget sih. Kok gue nggak dianggap dia sama guru ya? Jadi dia merasa bersalah, dan ketika perasaan bersalah ini berkelanjutan itu bisa menjadi penyakit psikologis. Kemudian teman pemantau ini sangat dianjurkan, dan yang paling dianjurkan itu adalah manajer, karena posisi teman itu walaupun dia lemah, tidak mandiri, tergantung, tapi dia memiliki identitas, aku ini dihargai, aku ini berhasil gitu. Kemudian kalau posisi pemantau itu kita menitik beratkan pada sanksi atau hadiah atau hadiah pada dirinya. Kalau berhasil dikasih hadiah, kalau nggak berhasil dikasih konsekuensi ataupun hukuman, karena dia merasa dekat dengan guru tadi. Yang terakhir yang diharapkan dari modul ini adalah bagaimana seorang guru itu bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer sehingga bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Solusi yang muncul itu dari dalam diri siswa. Jadi kalau seandainya tadi dicontohkan itu kan terlambat. Jadi supaya tidak terlambat, bagaimana nak? Saya akan bangun lebih pagi dan memutar alarm. Selain memutar alarm, apalagi kira-kira yang bisa membantu kamu bangun lebih cepat? Ada kakak saya, Kak Emma, yang bisa ikut membangunkan. Kemudian selain Kak Emma ada siapa lagi? Ada ibu saya. Itu kan dia mencari solusi atas kesalahan dia sendiri. Jadi guru tidak usah sibuk-sibuk mencarikan solusi. Oke, next. Ini dia tahapan-tahapan segitiga restitusi untuk menjadi manajer dalam pembelajaran. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun susunan segitiga restitusi itu di bagian dasarnya yang perlu kita kuatkan itu ada menstabilitaskan identitas, menguatkan diri dia dulu. Kemudian memvalidasi tindakan salah, kita tanyakan apa kesalahannya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Keyakinan itu ya kesepakatan kesepakatan yang kita miliki. Kalau kamu biar tidak terlambat, bagaimana caranya, itu keyakinan. Oke, next. Langkah-langkahnya adalah ini seperti yang saya sampaikan tadi, langkah-langkahnya menstabilkan identitas itu bagian dasar. Kemudian di sisi sebelah kiri itu validasi tindakan yang salah. Kemudian di sisi yang sebelah kanan itu menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini dia segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu
dapat kita berikan, kita rangsang dengan menanyakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, biasa salah itu begitu. Terus atau bisa juga tidak ada loh manusia yang sempurna, itu untuk menstabilkan identitas siswa itu biar tidak merasa tersudutkan. Atau bisa juga dengan kalimat kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ataupun bisa juga dengan kalimat kamu berhak untuk merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri? Itu untuk menguatkan stabilitas diri. Kemudian untuk tindakan validasi yang salah, kita tanyakan perbuatan salah dia itu di bagian mana dengan menanyakan kalimat sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal tersebut? Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu? Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu? Atau yang terakhir bisa juga dengan diungkapkan dengan kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Kemudian untuk menanyakan keyakinan itu mencari solusi. Dapat ditanyakan dengan apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kalau kita sebagai guru, apakah kita percaya kalau kita ini sebagai keluarga di sekolah ini? Iya Bu, percaya. Gitu. Apa nilai-nilai umum yang ingin kita sepakati? Menanyakan hal itu kan jawabannya kita sepakat untuk disiplin dan saling menghormati, yang kira-kira seperti itu kan. Kemudian apa yang kita apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita tanyakan kelas idealnya seperti apa? Apakah datang terlambat itu ideal, rambut panjang itu ideal, bersepatu tidak sesuai aturan atau pakai ideal? Dipertanyakan. Dengan jawaban yang ideal tadi itu kan menjadi mengetahui bahwa dia itu melakukan hal yang salah. Kemudian bisa juga ditanyakan dengan kamu mau jadi orang yang seperti apa sih gitu. Atau dengan memberikan kalimat yang lebih memancing dia untuk memberikan yang bersifat solutif, memberikan solusi. Oke, baiklah, ini materi dari saya sudah cukup. Silakan, ini ada refleksi diri 4P namanya. Jadi menanyakan tentang perasaan, apa yang diperoleh dan baru saja dipelajari, kemudian apa yang bisa diterapkan dan lain sebagainya. Saya minta satu orang untuk bisa merefleksikan diri dengan kalimat-kalimat tanya yang ada di dalam slide. Silahkan Yusuf. Oke, coba ya saya refleksi. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Ya, campur-campur ya. Ya, berdinamika. Jadi selama beberapa jam di sini berdinamika. Ada kalanya terkesima dengan materi, memperhatikan video, dan bergerak-gerak, badan jadi segar, berkeringat. Ya, terus yang jelas ada materi ini kan materi yang kedua kali untuk disampaikan kan. Nah, walaupun kedua kali tetap ada sesuatu yang baru, yang lain yang saya dapatkan. Yang apa hal baik Bapak Ibu peroleh, alami dalam proses kegiatan ini? Jadi saya jadi terinspirasi untuk janji murid kita ganti aja ya dengan keyakinan sekolah. Pelajaran hal baru Bapak dapatkan dari proses ini yaitu tadi yang saya dapatkan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika melakukan hal serupa di masa depan? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Banyak ya. Ketika ada murid yang datang terlambat masuk kelas, saya bisa menjaga marwah dia agar tetap stabil, begitu kan? Kan kita itu yang paling kita takutkan tuh kalau kita ini membunuh cita-cita dia atau kita ini merawat dia layaknya petani, gitu kan? Itu yang kita takutkan.
Mudah-mudahan dengan materi ini ya kita sama-sama belajar, latihan, lama-lama jadi semakin pandai gitu kan kira-kira untuk menerapkan restitusi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas refleksinya. Jadi perasaan Pak Yusuf tadi bahagia ya, bahagia, senang dan berdinamika. Kadang ada senangnya, kadang ada lesunya juga Pak Yusuf ya. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Kemudian ada hal-hal baru yang didapat dari Pak Yusuf seperti yang disampaikan tadi, dan beliau mengharapkan kedepannya untuk penerapannya itu janji siswa digantikan dengan keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah. Sebenarnya yang jauh lebih perlu kita pikirkan itu, kalau keyakinan kelas itu kan dilaksanakan di kelas Pak Yusuf ya, kita juga perlu keyakinan sekolah yang dilaksanakan untuk guru. Misalnya setiap guru harus saling menghormati, setiap guru harus disiplin dengan tidak datang terlambat, setiap guru harus pulang tepat pada waktu lonceng pulang dan lain sebagainya. Itu saran saja sih, mungkin sekolah mungkin perlu dibentuk keyakinan sekolah yang mengikat budaya positif guru, karena kalau budaya positif siswa pasti sudah diikat oleh wali kelas dan oleh bapak ibu guru yang mengajar di kelas itu. Dan setiap pelajaran itu boleh menentukan disiplin positifnya masing-masing. Dalam pelajarannya Bu Fitri misalnya geografi, boleh menentukan disiplin positifnya masing-masing atau keyakinan kelasnya. Saya keyakinan kelas pelajaran geografi tidak menggunakan HP kecuali disuruh oleh guru. Terus 2, saling menghormati dengan tidak mengganggu kawan. 3, tidak makan minum di kelas dan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Jadi tidak harus ditentukan oleh wali kelas. Dari guru mapel pun bisa membuat keyakinan kelas per mata pelajaran sesuai dengan curah pendapat yang dilakukan pada peserta didik yang diampuni. Oke, terima kasih. Next, Bu Fatma. Nah, thank you. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu kepada kedua guru hebat kita, calon guru penggerak. Semoga mereka berdua mendapatkan pengalaman dan hasil yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Calon kapsek ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, untuk itu sebelum saya tutup, mungkin ada hal-hal penting yang kita dapat dalam materi kali ini. Pertama, tanya jawab Mas Ren. Sesi ketiga, mohon maaf, kita masuk ke tanya jawab. Silakan kepada Bapak Guru SMA Negeri 3 Tamubi yang ingin menanyakan seputar budaya positif, kami buka seluas-luasnya. Dapat lipstick, silakan kepada Pak Yusuf. Saya udah ini ya kemarin nih. 20 menit lagi. Saya tertarik dengan keyakinan guru ya. Itu seolah-olah semacam ini kita. Ya kita itu. Terus yang jadi manajernya siapa Pak? Terus yang jadi manajernya siapa? Terus yang kedua, kira-kira ibu-ibu yang ada di ruangan ini gitu, sependapat atau tidak, atau seperti apa keyakinannya terhadap keyakinan disiplin sekolah ini. Mungkin itu saja Pak, 2 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Saya berbicara idealnya ya, bukan kebijakan, tapi saya berbicara tentang idealnya. Kalau pertanyaan Pak Yusuf tadi, idealnya saya jawab dengan kata idealnya. Idealnya siapa sih yang harus melakukan atau membuat atau menyusun keyakinan kantor keyakinan kantor SMA Negeri 3 Tamubi harus seperti itu ya. Yang paling berhak untuk memimpin itu adalah manajer, sebagai manajer adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah itu tidak bisa memaksakan pendapatnya, tapi harus menggunakan musyawarah curah pendapat. Seperti langkah-langkah yang diberikan oleh Bu Fatmi dari materi Bu Fatmi, curah pendapat.
Kalau dalam surat pendapat itu misalnya disepakati guru datang jam 7 pagi, pulang jam 15.30, ya berarti itu kesepakatan kita semuanya. Dan kita harus memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer di dalam hati kita masing-masing. Karena puncak kontrol paling tinggi itu terdapat dalam diri sendiri. Bukan harapan ingin dipuji kepala sekolah, bukan harapan untuk mendapatkan imbalan dari kepala sekolah ataupun naiknya tunjangan, diberikan jabatan tambahan, bukan. Tetapi benar-benar motivasi yang dari dalam diri sendiri. Saya teringat sebuah lagu itu, seperti saya lupa lagunya siapa itu. Jika surga dan neraka tak lagi ada, masihkah kau bersujud kepadaku? Itu kan benar-benar untuk menggali diri sendiri ya. Bayangkan aja kalau tidak ada tunjangan, gaji dan lain sebagainya, apakah kalian akan masih mencerdaskan kehidupan bangsa ini? Bukan seperti itu. Jadi memang benar-benar apa itu tergerak dari dalam hati untuk mengontrol diri sendiri, karena itu kontrol paling tinggi terdapat dalam diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu Pak Yusuf. Atau mau disusun hari ini kesepakatan kelas kita? Baiklah, selanjutnya kita ajukan lagi. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kira-kira 20 pertanyaan lagi lah. Jam maghrib dapat ayam geprek ya. Silakan Pak Dedi. Mas, alhamdulillah kita tiba di akhir kegiatan hari ini. Semoga ke depan khususnya untuk materi yang sudah disampaikan bagi lingkungan SMA Negeri 3 Talang-Ubi, kita dapat bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif antar guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat sekitar, bisa bersama-sama berupaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama di kelas dulu untuk wali kelas. Ya. Yang kedua, kita bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang tidak lupa tadi sudah Bupati bilang, pembuatan slogan-slogan yang terkait budaya positif di area kelas, lingkungan sekolah sebagai upaya meningkatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Dan yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu, kebiasaan melaksanakan ajaran agama untuk murid, sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, alhamdulillah bersama-sama marilah kita ucapkan hamdalah dan tepuk tangan kepada kedua calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Talang-Ubi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk senyum. Senyum adalah ibadah paling mudah. Senyum. Sekali lagi ayo penonton Bapak Ibu. Berdiri semua ayo. Senyum dulu nanti kita langsung ya. Terus kan? 1, 2, 3. Tepuk senyum. Ibadah paling ringan adalah senyum. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar. Assalamualaikum Pak Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jenny, silakan maju. Silakan duduk nak. Jenny tahu tidak ya kenapa tiba-tiba Pak Dar manggil Jenny ke sini? Saya tahu Pak. Tadi saya membeli makanan di kantin, lalu memakannya di dalam kelas, terus membuang sampahnya sembarangan. Oh, nah Bapak memanggil Jenny ke sini memang benar terkait hal itu, tetapi Pak Dar tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi kenapa tadi Jenny membuang sampah sembarangan di dalam kelas sehingga kelas kita menjadi kotor. Ya Pak, jadi benar-benar minta maaf. Nggak apa-apa Jenny, berbuat salah itu nggak apa-apa sih, sangat manusiawi sekali karena tidak ada manusia yang sempurna.
Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan loh. Iya Pak, sekali lagi Jenny minta maaf. Kalau boleh Pak Dar tahu, apa ya alasan Jenny membawa makanan ke dalam kelas dan sampahnya kadang dibuang sembarangan? Itu loh Pak, sehabis makan itu kan kenyang. Terus jam istirahat kita cuma 30 menit. Jadi terkadang setelah makan dan kenyang itu jadi males mau buang sampah ke depan, lalu memasukkannya ke dalam tong sampah. Jadi terkadang saya buang di samping meja, di lantai di bawah meja, terus memasukkannya dalam laci Pak. Oh, hanya gara-gara males ya. Apakah masih ada alasan yang lain Jenny? Sebenarnya Pak, sampah itu mau Jenny taruh di dalam laci, terus pulangnya mau Jenny bawa ke dalam tong sampah. Tapi kadang Jenny lupa Pak. Oh, ada masalah lupa juga ya. Tapi syukurlah Jenny masih bisa menahan diri. Padahal Jenny bisa loh melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Misalnya meninggalkan sampah dalam laci sampai besok paginya, dan sehingga sampah itu membusuk. Dan Jenny tumpahkan saja di lantai dari satu sama tugas piket. Tapi Jenny masih bisa menahan dari hal tersebut. Jenny pasti masih ingat kan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Pastinya ingat dong Pak. Keyakinan kelas yang kita susun itu hasil curah pendapat kita Pak. Iya benar sekali. Kira-kira apa ya nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Peduli lingkungan dan menjaga kebersihan. Bagus sekali, benar. Terus jika membuang sampah sembarangan dalam kelas itu, apakah termasuk perbuatan yang benar atau yang salah Jenny ya? Maaf Pak, membuang sampah di dalam kelas itu termasuk perilaku yang salah Pak. Nah, kemudian setelah kejadian ini, apa ya kira-kira yang akan Jenny lakukan untuk melaksanakan keyakinan kelas kita? Jenny akan melawan rasa malas dan akan membuang sampah pada tempatnya karena kebersihan sebagian dari iman kan Pak? Yups, betul sekali Jenny. Jangan lupa ya untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, seperti menjaga lingkungan kelas dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan kelas yang bersih saat pelajaran pasti akan merasa lebih nyaman. Ya Pak, sekali lagi Jenny mohon maaf ya, saya tidak akan mengulanginya lagi dan akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, keren sekali Jenny. Baiklah, Jenny sudah berencana untuk lebih baik dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Sekarang Jenny boleh kembali ke kelas. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdiskusi, saya merasa lebih tenang karena dapat berdiskusi langsung dengan guru saya dan dapat pencerahan tanpa disalahkan. Dalam diskusi tersebut, saya dapat memecahkan permasalahan saya sendiri dan dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak membuang sampah lagi. Saya Juni. Oh ya, waalaikumsalam Rizky, silakan duduk dulu. Rizky tahu tidak kenapa ibu memanggil Rizky? Tidak. Tadi ibu mendapat laporan dari Ragil. Kira-kira Rizky tahu apa yang dilaporkan Ragil ke ibu? Oh iya Bu, karena saya membuang sampah sembarangan Bu. Oke. Nah, jadi Rizky sudah tahu ya, tadi Rizky sudah membuang sampah sembarangan. Nah, ibu memanggil Rizky ke sini sebenarnya tidak untuk mencari tahu siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi kenapa tadi Rizky membuang sampah sembarangan di dalam kelas sehingga kelas Rizky menjadi kotor. Iya Bu. Nah, kenapa tadi Rizky membuang sampah di dalam kelas? Tadi saya malas membuang sampah keluar di tempat. Oh, malas ya? Iya Bu. Nah, seharusnya Rizky jangan malas ya. Rizky bisa membuang sampah keluar kelas, kan ada tempat sampah di luar. Iya. Oke, Rizky masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas? Iya Bu, masih ingat tidak boleh membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan kelas. Nah, benar. Berarti jika membuang sampah sembarangan bukan di tempat sampah itu perilaku yang benar atau salah? Salah Bu. Salah. Baik. Sekarang Rizky, setelah kejadian
kejadian tadi, apa yang akan Rizky lakukan nanti ke depannya di dalam kelas? Saya akan menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul Rizky ya. Jadi Rizky harus selalu ingat untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Seperti menjaga lingkungan kelas, membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau kelas Rizky bersih kan Rizky bisa nyaman berada di dalam kelas, kemudian belajar pun menjadi senang. Ya Bu, saya mohon maaf Bu, nanti kedepannya saya tidak akan mengulanginya dan akan menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Baik Rizky. Oke, Rizky sudah berencana untuk lebih baik lagi ya. Terima kasih. Ibu doakan supaya Rizky dapat mengikuti keyakinan kelas yang telah kita sepakati, dapat menjaga lingkungan kelas, dapat membuang sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan ke depan Rizky menjadi anak yang berprestasi dan sukses di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Ya, baik-baik. Baik, sama-sama Rizky. Ya Bu. Silahkan kembali ke kelas ya. Ya Bu, saya permisi Bu. Ya. Salam. Waalaikumsalam Bendi. Baik, silakan duduk Bendi. Bendi tahu kenapa Ibu memanggil Bendi ke sini? Tidak Bu. Tidak. Bendi masih ingat nggak tadi apa yang dilakukan Bendi saat pembelajaran kelas tadi pagi? Ya Bu. Iya. Apa coba Ben? Saya mengganggu teman Bu. Mengganggu teman siapa yang Bendi ganggu? Bisa Bu. Sebenarnya Ben boleh sih, boleh saja iseng, boleh juga bercanda boleh dengan teman-teman. Ibu tidak melarang. Sebenarnya ibu juga suka bercanda. Tapi Bendi harus tahu apa jika mau bercanda atau iseng. Harus tahu waktu. Kira-kira kenapa tadi Bendi mengganggu Tika? Karena iseng Bu. Karena iseng ya. Jadi kalau lagi iseng atau bercanda itu boleh dilakukan pada saat kapan? Bendi ingat tidak keyakinan kelas berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas? Tahu Bu, tidak boleh menunggu teman pada saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, berarti jika mengganggu atau menjahili teman pada saat pembelajaran itu perilaku yang benar atau salah Ben? Baik, salah ya. Jadi sudah tahu salah, jadi langkah apa selanjutnya yang harus Bendi lakukan kepada kita? Tidak mengulanginya lagi dan meminta maaf kepada kita. Ya betul Bendi. Jadi Bu Fatmi, saya tidak akan mengulangi lagi mengganggu teman saat jam pembelajaran berlangsung. Saya minta maaf ya Bu. Iya baik Bendi, Ibu harap Bendi tidak mengulanginya lagi ya. Jangan jahil lagi sama kita dan teman-teman